Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Istut Quraisin dengan NIM 23 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menayangkan hasil presentasi saya kepada Anda semua dengan tema perkembangan Islam di Eropa. Ketika saat saya presentasi, Anda diharapkan untuk memfokuskan mata Anda dan telinga Anda terhadap presentasi yang akan saya sampaikan. Ketika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan di akhir presentasi saya. Baiklah, sebelum kita mengawali presentasi ini, marilah kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang perkembangan Islam yang ada di Eropa. Islam adalah agama terbesar kedua di Eropa setelah agama Kristen Katolik. Meskipun mayoritas masyarakat muslim di Eropa saat ini adalah imigran, yaitu perpindahan atau orang pendatang. Nah, penduduk asli Eropa juga mereka memeluk Islam di daerah Balkan. Nah, kok bisa sih Islam masuk ke Eropa? Islam masuk ke Eropa itu melalui invasi Moor, yaitu pasukan militer yang berada di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Selama beberapa abad, keberadaan politik muslim berdiri kokoh di wilayah seperti di wilayah Spanyol, Portugal, Selatan Italia, dan Malta. Pada saat itu juga, Kesultanan Utsmaniyah selama berabad-abad hampir kehilangan wilayahnya di Eropa dan akhirnya runtuh pada tahun 1922 Masehi. Namun, komunitas masyarakat muslim di Eropa masih memiliki populasi yang banyak dan mereka saat ini menjadi mayoritasnya. Muslim Eropa, apa sih istilah Muslim Eropa? Istilah Muslim Eropa digunakan untuk negara-negara mayoritas Muslim seperti negara Albania, Kosova, Bosnia, dan Herzegovina. Nah, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, sejumlah masyarakat muslim berimigrasi atau perpindahan ke Eropa Barat. Umat muslim di Eropa juga sering menjadi perdebatan yang sangat intens dan kampanye politik loh. Nah, terkadang juga menjadi lebih hangat ketika adanya peristiwa-peristiwa seperti fitnah, terjadinya teroris kepada umat Islam, kontroversi kata Nabi Muhammad di Denmark, perdebatan soal cara berpakaian Islam, dan kampanye partai-partai sayap kanan. Peristiwa tersebut juga telah memicu perdebatan yang berkembang mengenai topik Islamofobia, sikap terhadap Muslim dan partai kanan. Selanjutnya itu rumusan masalah. Adapun rumusan yang pertama yaitu proses masuknya Islam ke Eropa, rumusan kedua proses perkembangan Islam di Eropa, dan rumusan ketiga adalah proses peradaban Islam di Eropa. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui proses masuknya Islam ke Eropa, tujuan kedua untuk mengetahui perkembangan Islam di Eropa, dan tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui peradaban Islam di Eropa. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini saya akan membahas masuknya Islam ke Eropa. Islam pertama kali masuk pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Nah, penaklukan ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Untuk itulah pemerintahan Islam di Eropa mulai bersemenanjung di Iberia, Andalusia mulai pada tahun 711 Masehi hingga tahun 1492 Masehi. Pada beberapa abad berikutnya, Andalusia mulai menjadi provinsi yang terbagi-bagi ke dalam sejumlah minor atau bagiannya sedikit. Nah, penguasaan di atas Afrika itu sepenuhnya berada di zaman Khalifah Abdul Malik, dan ia mengangkat Hasan bin Nu'aiman al-Qasani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Al-Walid itu, Hasan bin Nu'aiman sudah digantikan oleh Musa bin Nusair, dan Musa bin Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas bangsa barbar di pegunungan. Penaklukan atas Afrika itu pertama kali dikalahkan dan menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah, memakan waktu selama 53 tahun. Sebelum dikalahkan dan dikuasai Islam, kerajaan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Nah, dalam penaklukan ini, ada 3 orang pahlawan yang dikatakan paling berjasa dalam penaklukan Spanyol, yaitu diantaranya Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tarif bin Malik ini dikenal sebagai seorang perintis dan penyidik. Kenapa? Karena waktu ia berperang, ia menyeberangi di antara benua Maroko dan benua Eropa dengan 500 pasukan, diantaranya adalah tentara berkuda.
Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian dan kembali ke Afrika Utara dengan memenangkan keberhasilannya, juga membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Yang kedua, Tariq bin Ziyad. Dia dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan lebih nyata. Karena pada saat itu Musa bin Nusair mengirim pasukan 7.000 orang ke Spanyol di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Dalam pertempuran ini, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dan dari situ, seperti Cordoba, Granada, dan Toledo memasuki Islam melewati beberapa jalan, diantaranya melewati Andalusia. Karena kaum muslimin telah menetap di negeri itu selama 8 abad lamanya. Selain itu, ada pula tokoh yang tak kalah hebat perannya. Ia bernama Musa bin Nusair. Ia dijuluki sebagai penakluk Andalusia. Selain dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil, ia juga dikenal sebagai seorang panglima perang yang gagah, berani, dan yang tangguh. Dalam penaklukan ini, Musa bin Nusair memiliki strategi yang sangat bijak. Ia membaurkan bangsa Arab dan Barbar. Ia melakukan hal ini supaya bangsa Barbar merasa dihormati dan ia dapat memperluas wilayah ke seberang lautan, yaitu Andalusia. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Eropa. Perkembangan Islam ini terjadi selama 6 periode. Periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik dari dalam maupun dari luar. Periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi. Periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur, namun tidak patuh kepada pusat pemerintahan Islam yang pada saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman yang bergelar An-Nasir. Munculnya raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk At-Taif. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan dengan menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode keempat, pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol sudah terpecah menjadi lebih dari 30 negara-negara kecil yang berada di bawah pimpinan Raja-Raja Muluk At-Taif, yang berpusat di suatu negara kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Terbesar di antaranya adalah di Abbasiyah Salib. Meskipun kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari istana ke istana lain. Periode kelima pada tahun 1086 sampai 1048 Masehi. Pada periode ini, Spanyol meskipun sudah terpecah dalam beberapa negara, tetapi dapat suatu kekuatan yang dominan, yaitu kekuatan dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Nah, dinasti Murabitun ini pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf bin Tashfi'in di Afrika Utara. Sedangkan dinasti Muwahhidun didirikan oleh Muhammad bin Tumaji. Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Mun'im. Periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1092 Masehi. Pada periode ini ketika umat Islam berada di wilayah Granada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ammar. Pendiri dinasti ini adalah Sultan Muhammad bin Yusuf. Nah, kerajaannya juga disebut Nasriyah. Selanjutnya yaitu peradaban Islam di Eropa. Secara gambaran umum tentang keberadaban Islam di Eropa yaitu Andalusia atau Spanyol, Rusia, dan Inggris secara sekilas. 1. Peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol. Pada masa pemerintahan ini, Spanyol berada di bawah pimpinan Amir yang dipimpin oleh putra Musa sendiri, yaitu Abdul Aziz. Nah, keberadaan Islam di Spanyol ini merupakan suatu perantara sekaligus objek kebudayaan Islam. Di kota tersebut juga terlahir banyak ilmuwan yang terkemuka seperti Al-Bakri, sastrawan terkemuka, Ibnu Khaldun, ahli filsafat yang terkenal, Al-Idris dan Al-Bakri, ahli ilmu bumi, dan Ibnu Battuta, pengembala terkenal yang menjelajahi negeri-negeri Islam di dunia. 2. Peradaban Islam di Rusia.
Sampai akhir abad ke-10 Masehi, orang-orang Rusia masih menyembah berhala. Namun, datanglah Qutaibah yang mampu meluaskan penaklukan ke semua negeri yang di antara sungai Jihun dan Sihun. Qutaibah juga berdakwah kepada penduduk untuk memeluk Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Karena kebijakannya, penduduk negeri itu masuk Islam pada tahun 86 Hijriah sampai 91 Hijriah. Melihat peradaban Islam yang semakin pesat atau semakin cepat sekali, sebagian bakal memprediksikan bahwa pada tahun 2050 Rusia akan menjadi negara Islam terbesar di Eropa. 3. Peradaban Islam di Inggris. Nah, Inggris ini termasuk salah satu yang cukup bagus peradaban Islamnya, sehingga terjadi pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Nah, sekarang Inggris mempunyai Universitas Cambridge dan Oxford. Nah, di Inggris juga mereka mempunyai beberapa organisasi Islam yang diantaranya adalah A. The Islamic Council of Europe, yaitu Majelis Eropa yang berfungsi untuk pengawasan kebudayaan Eropa. B. The Union of Muslim Organization, yaitu Persatuan Organisasi Islam Inggris. C. The Association of British Muslim, yaitu Perhimpunan Muslim Inggris. D. Islamic Foundation dan Muslim Institute, yang keduanya bergerak di penelitian beranggotakan Inggris dan imigran. Kesimpulannya adalah populasi Muslim Eropa sangat beragam jika ditinjau dari sejarah dan asal-usul. Saat ini, mayoritas Muslim Eropa terdapat di Albania, Kosovo, Bosnia, dan Herzegovina, dan beberapa wilayah di Rusia terdapat di Kaukasus dan Volga. Mereka saat ini masih konsisten mempertahankan tradisi Islam sejak ratusan tahun lalu. Negara-negara lintas seperti Benua, Turki, Azerbaijan, dan Kazakhstan juga mayoritas Muslim. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dari kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga pengetahuan yang tadi dapat memperluas pengetahuan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.